Kunci jawaban uji pemahaman IPAS kelas 4 SD. Tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kurikulum Merdeka halaman 31 sampai 32. A. Bagian tumbuhan. Amati gambar bunga mawar di samping. Lalu, sebutkan dan jelaskan bagian tubuh bunga tersebut yang berfungsi sebagai 1. Membantu pertumbuhan tanaman. 2. Melindungi diri. 3. Alat berkembang biak. Jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akar. Karena berfungsi menyerap air untuk kebutuhan fotosintesis. Batang, karena berfungsi untuk menyebarkan air dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Daun, karena berfungsi sebagai tempat fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Yang kedua, akar, karena membuat tanaman tertanam kokoh di dalam tanah sehingga tidak mudah dicabut. Batang, karena membuat tanaman berdiri tegak dan tidak mudah jatuh tertiup angin. Selanjutnya adalah duri, karena bisa melindungi tanaman dari hewan yang ingin memangsa atau memetiknya. Yang ketiga, bunga, karena memiliki benang sari dan putik yang bisa menghasilkan biji. Soal selanjutnya, B. Proses fotosintesis. Aga mempunyai 2 pot tanaman stroberi di rumahnya. Kemudian, ia melakukan percobaan menggunakan 2 tanaman tersebut. Pot A disimpan di halaman depan rumahnya. Pot B disimpan di dalam lemari. Ia rutin memberikan air untuk kedua tanaman tersebut. Setelah 2 minggu kemudian, Aga melihat pot A masih dalam kondisi segar dan tumbuh. Namun, tanaman pada pot B layu dan mati. Jawablah pertanyaan berikut untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan kedua tanaman tersebut. Yang pertama, apa yang membedakan pot A dan pot B dalam percobaan Aga? Yang kedua, mengapa pot B layu walaupun sudah disiram air oleh Aga? Jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, jawabannya adalah pot A mendapatkan sinar matahari, sedangkan pot B tidak. Untuk yang nomor 2, jawabannya, tanaman membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Pot B tidak mendapatkan sinar matahari, sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Akhirnya, pot B tidak bisa menghasilkan makanan untuk tumbuh. Soal selanjutnya, uji pemahaman tentang penyebaran biji pada tumbuhan. Amati makhluk hidup berikut. Gambar A dan gambar B. Soalnya nomor 1, berikan 2 cara yang bisa membantu proses penyerbukan pada gambar A. Nomor 2, bagaimana cara penyebaran biji yang dilakukan tupai pada gambar B? Tanaman seperti apa yang bisa disebar dengan cara tersebut? Jawabannya, untuk soal nomor 1, dengan bantuan hewan pemakan nektar. Hewan ini akan membawa serbuk sari dan membantunya menempel di kepala putik bunga. Selanjutnya, dengan bantuan angin. Angin bertiup membawa serbuk sari dan jatuh di kepala putik. Yang kedua, biji-biji yang dikubur tupai dalam tanah bisa tumbuh jika ada hujan
dan terkena sinar matahari. Tanaman yang cocok dengan cara ini adalah tanaman berbiji yang bisa dimakan. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa dan terima kasih.